Pada video tutorial ini kita akan belajar menggunakan efek interaktif pada CorelDRAW. Ada beberapa efek interaktif yang disediakan oleh CorelDRAW, antara lain blend, contour, distortion, drop shadow, envelope, extrude, dan transparansi. Satu lagi tambahannya yaitu perspektif. Jadi perspektif tidak ada di toolbox, jadi kita harus cari melalui menu effects, add perspective. Baiklah, untuk yang pertama yaitu efek blend atau blending. Pertama kita harus membuat atau menyediakan dua buah objek vektor. Kita buat objek bebas. Nah, misalkan seperti ini, objek 1 dan objek 2. Kemudian kita langsung pilih efek blend. Kita drag dari objek 1 ke objek selanjutnya, objek kedua. Nah, maka objek blendnya akan muncul. Di sini kita bisa melakukan beberapa pengaturan di property bar ini. Dan yang paling sering kita lakukan pengaturannya adalah jumlah objek blendingnya di sini. Bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Untuk selebihnya kalian bisa coba langsung bereksperimen. Ini untuk blend tool. Selanjutnya ada efek contour. Untuk contour kita buat objek lagi, objek bebas, misalkan objek hati. Seperti ini. Bisa kita warnai dulu, terserah. Kemudian kita pilih contour. Nah, misalkan kita drag dari sini ke dalam. Nah, seperti itu jadinya. Di sini juga kita bisa melakukan beberapa pengaturan di property bar. Di sini property barnya. Di sini yang paling sering kita lakukan pengaturannya biasanya adalah apakah kontur itu dari dalam keluar atau dari luar atau ke dalam. Nah, di sini kan dari inside atau dari luar ke dalam. Dengan ini outside, dari dalam keluar. Inside mirip dengan to center. Seperti ini efek dari kontur. Silakan dicoba untuk selebihnya. Selanjutnya ada efek distortion. Misalkan kita buat objek lagi untuk efek distortion. Jadi tujuannya distortion ini adalah untuk membuat objek tertentu dari objek. Misalkan saja ada objek persegi, kita berikan efek distortion. Seperti ini udahnya. Nah, seperti itu. Jadi objeknya agak abstrak. Misalnya kita ingin membuat bercak-bercak, bisa dibuat dari sini. Atau kita ganti objeknya dengan lingkaran. Misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih efek interactive distortion. Nah, seperti ini. Jadi perubahan objeknya sangat teratur sesuai dengan arah kita menarik objek tersebut. Misalkan untuk objek lain misalnya. Nah, seperti itu. Kita coba untuk di objek lain. Misalkan seperti ini. Nah, bukan untuk membuat bercak seperti ini misalnya. Bercak-bercak darah. Itu contoh kasus penggunaan distortion. Selanjutnya ada efek drop shadow. Jadi drop shadow dari namanya sudah kita bisa tebak. Digunakan untuk membuat bayangan. Misalkan kita buat objek dulu, kita beri warna. Untuk memberikan efek bayangan, kita gunakan drop shadow. Nah, untuk bayangan ini kita bisa atur letak bayangannya di mana. Misalkan kita ingin meletakkan bayangannya di sebelah kanan, maka kita drag dari tengah menuju ke bagian kanannya. Nah, seperti itu. Maka efek bayangannya berada di sebelah kanan. Untuk warna bayangannya bisa kita atur di property bar di sini. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan, misalkan warnanya pink misalnya. Nah, seperti itu. Silakan dicoba untuk lebih jelasnya agar kita lebih tahu. Selanjutnya ada efek envelope. Envelope mirip dengan distortion. Misalkan kita buat objek persegi,
dan kita beri efek envelope. Nah, di sini juga membuat objek baru dari objek tersebut. Nah, ini lebih teratur dia. Jadi saat kita melakukan pengaturan penggeseran node-nya, objek yang kita buat lebih teratur dan lebih lembut. Seperti itu. Silakan dicoba sesuai dengan kreasi. Selanjutnya ada extrude. Extrude adalah efek yang digunakan untuk membuat efek 3 dimensi. Misalkan objek ini kita beri warna, kemudian kita beri efek extrude. Kita tarik dari tengah menuju ke bawah. Nah, maka objek ini menjadi 3 dimensi atau memiliki ruang. Misalkan dari sini. Seperti itu. Tidak hanya objek rectangle, misalkan saja huruf. Kita bisa gunakan kalimat CorelDRAW. Misalkan seperti ini. Kita perbesar sedikit. Nah, jika ini ingin di extrude, karena langkahnya seperti ini, sama seperti yang tadi, kita drag. Ini tidak ada outline-nya, jadi kita berikan outline misalnya 4, kita warnai putih, warnanya bebas, kemudian kita beri extrude. Maka nanti akan terlihat jelas garis tepi dari huruf tersebut. Nah, seperti itu. Ini contoh penggunaan dari extrude. Nah, selanjutnya ada efek transparansi. Transparansi digunakan untuk mengatur tingkat transparan dari warna objek tersebut. Misalkan seperti ini. Nah, kita gunakan transparansi. Kita pilih transparansi. Nah, seperti itu. Jadi warnanya agak gradasi. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk melakukan pengaturannya, kita bisa lakukan di property bar. Di sini. Kita bisa melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan atau selera. Ini linear, bisa uniform, seperti itu. Jadi, jika uniform, transparansinya diubah secara keseluruhan. Sedangkan linear, radial seperti ini, linear seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bisa dicoba sendiri. Nah, ini untuk transparansi. Selanjutnya ada efek perspektif. Jadi efek perspektif digunakan untuk mengatur perspektif suatu objek. Misalkan saja kita membuat tulisan seperti ini. Kemudian kita perbesar sedikit, kita bold. Nah, untuk memberi efek perspektif, kita select dulu objeknya dan klik menu efek. Kita pilih add perspektif. Nah, seperti itu. Maka akan muncul kotak-kotak seperti ini. Kita bisa drag dari node-nya. Nah, seperti ini. Kita geser. Jadi kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Nah, ini untuk penggunaan dari perspektif. Silakan dicoba. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih.